Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naira Hafsa Syakila dengan NIM 104012300570 dari kelas MP 4704. Hari ini saya akan membahas soal nomor 1. Diketahui PT PQRS membutuhkan dana 8 juta dolar. Untuk penyelesaiannya terdapat dua alternatif untuk mencari kebutuhan dana tersebut. Alternatif pertama yaitu PT PQRS mengeluarkan saham sebesar 100%, yang artinya jika saham 20 dolar per lembar, maka jumlah lembar sahamnya 400.000. Lalu alternatif kedua, obligasinya 75%, saham biasanya 25%, sehingga jumlah lembar sahamnya 100.000. Lalu kuponnya sama dengan 12%. Untuk mencari nilai kupon, 12% kali nilai obligasi sama dengan 12% kali 6 juta. 6 juta ini dari 75% kali 8 juta, yang hasilnya 6 juta dolar. Jadi 12% kali 6 juta sama dengan 720.000 dolar. Taksnya sama dengan 30% atau 0,3. Yang ditanya adalah berapakah titik indiferennya dan gambarkan grafik EBIT atau EPS. Selanjutnya untuk mencari jawabannya, mencari nilai EBIT independent point pada alternatif 1 dan 2, yaitu alternatif 1 yaitu saham biasa sama dengan 100%, dan alternatif 2 yaitu obligasi 75% dan saham biasa 25%. Jadi untuk rumus alternatif 1, X kali 1 min tax bagi S1, dan untuk alternatif 2 rumusnya X kurang kupon kali 1 min tax bagi S2. Lalu kita turunkan dan masukkan angkanya. X kali 1 min 0,3 bagi 400.000 sama dengan X min 720.000 kali 1 min 0,3 bagi 100.000. Kita kali silang. Pertama kita kurangi dulu ini. 1 kurang 0,3 sama dengan 0,7. Lalu 0,7 kali X, 0,7X, dan 100.000-nya kita pindahkan ke sini. Untuk yang sini 0,7 kali X, 0,7X, 0,7 kali 720.000, 504.000. Lalu 100.000-nya ini kita pindahkan ke sini. Jadi 0,7X kali 100.000 sama dengan 0,7X kurang 504.000 kali 400.000, yang dimana hasilnya 70.000X sama dengan 240.000X min kurang 201.600.000 juta. Lalu kita pindah ruas menjadi min 210.000X sama dengan min 201.600.000 juta. Lalu X sama dengan min 201.600.000 juta dibagi min 210.000, yang dimana hasilnya 960.000. Ini hasil EBIT. Lalu selanjutnya mencari nilai EPS dengan EBIT 160.000 yang kita dapat. Kita pakai alternatif 1. Jadi EPS alternatif 1, jadi rumus alternatif 1 tadi X kali 1 min tax bagi S1. Lalu kita masukkan 960.000 kali 1 min 0,3 bagi 400.000, yaitu 672.000 bagi 400.000, yang hasilnya 1,68. Maka titik indifferent point-nya adalah 960.000,1,68. 960.000 ini EBIT-nya X dan 1,68 ini EPS-nya gitu ya. Selanjutnya saya akan membahas soal nomor 3. Jadi sebuah perusahaan membeli server dengan metode dua pembiayaan, yaitu loan payment sama leasing payment. Jadi yang diketahui, loan atau value aset sama dengan harga produknya 75.000 dolar, N-nya sama dengan 3 tahun, interestnya sama dengan 10%, lease payment-nya sama dengan 27.000 dolar, tax-nya sama dengan 35%, dan salvage value-nya sama dengan 0, dan depreciation-nya sama dengan 75.000 dibagi 3. 3-nya itu dari 3 tahun ini, jadi sama dengan 25.000 dolar.
Yang ditanya adalah alternatif pembiayaan terbaik. Ini rumus loan alternatifnya. Loan sama dengan N sigma T sama dengan 1, loan payment bagi 1 tambah interest pangkat T. Jadi 75.000 sama dengan loan payment. Ini rumusnya dari PVFIFA 10% interestnya dan 3-nya itu tahunnya. Terus setelah ini dijumlahkan hasilnya 2,4869. Jadi 75.000 sama dengan loan payment 2,4869. Jadi loan payment sama dengan 75.000 dibagi 2,4869 sama dengan 30.158,03 dolar. Selanjutnya kita masukkan ke tabel. Jadi end of year-nya itu dari tahun pertama hingga tahun ketiga. Kenapa di sini 0 dan strip-strip? Karena dibayar di tahun pertama. Jadi dimulai pada tahun pertama. Dan loan payment-nya itu yang kita dapatkan 30.158,03. Lalu kita masukkan semuanya dan interest-nya itu 7.500. Dari mana? Dari remaining 75.000. 75.000 ini dari soal dikali 10%, 10%-nya interest, jadi hasilnya 7.500 untuk interest. Dan prinsipalnya itu 22.658,03 itu dari loan payment dikurang interest, jadi 3158,03 dikurang 7.500, hasilnya 22.658,03. Lalu remaining pada tahun pertama ini dari 75.000 dikurang 22.658,03, hasilnya 52.341,97. Lalu kita lakukan seterusnya seperti itu. Lanjut, after tax cost of debt-nya ini sama dengan 10%, 10% itu bunga, dan buka kurung 1 kurang 35%, 35% itu tax. Lalu hasilnya 6,5%. Lalu kita turunkan nih tabelnya ke bawah. End of year-nya sama, 1 hingga tahun pertama hingga tahun ketiga. Loan payment-nya sama, interestnya juga sama. Lalu tabel selanjutnya ada depreciation. Nah, depreciation ini yang kita udah dapatkan dari perhitungan ini 75.000 dari harga produknya dan dibagi 3 tahun. Jadinya 25.000 depreciation, lalu kita masukkan. Dan tax shield-nya itu dari perhitungan dari loan payment ditambah depreciation dikali 35%. Hasilnya jadinya 158,03 ditambah 25.000 dikali 30% jadi 11.375. Lalu COF after tax-nya itu dari loan payment dikurang tax shield-nya, jadi 30.158,03 dikurang 11.375 yang dimana hasilnya 18.783,03. Lalu PVIF buka kurung 6,5% yang ini kita hitung dari rumus ini PVIF ini. Jadi 1 bagi 1 tambah interestnya itu 6,5%, N-nya itu dari tahun 1 hingga tahun ketiga. Kita hitung masing-masing pakai rumus ini dan menghasilkan ini menghasilkan 0,9389, 0,8816, 0,8278. Jadi udah perhitungan dari itu. Dan PV of COF-nya itu dari COF after tax dikurang PVIF. Jadi 18.783,03 dikurang 0,9389 hasilnya 17.635,39. Lalu PV of COF-nya itu dijumlahkan semuanya ini yang dimana hasilnya jadi 51.820,82. Ini untuk loan payment-nya. Lalu kita hitung list payment-nya. List payment-nya kita langsung kita langsung gunakan tabel ini juga. Jadi end of year-nya 1 tahun pertama hingga tahun ketiga. List payment-nya yang sudah tertera di sini. Harga produknya 27.000. Tax shield-nya itu dari 27.000 kali 35%.
hasilnya jadi 9.450. Dan untuk COF after tax-nya itu dari 27.000 kurang 9.450 dikurang dari jadi list payment kurang tax shield hasilnya 17.550. Dan untuk PVFA-nya ini boleh hitung pakai rumus ini lagi atau kita jumlahkan dari tabel yang loan ini, yang bagian ini kita jumlahkan ya, jadi hasilnya 2,6485. Lalu PV of COF nya itu yaitu jadi cost after tax dikali PVFA, jadi 17.550 dikali 2,6485 hasilnya 46.481,75. Jadi ini untuk hasil dari list payment. Lalu maka alternatif terbaik yang dipilih ialah list payment dengan nilai sebesar 46.481,175 dolar dibandingkan dengan loan payment dengan nilai sebesar 51.820,82 dolar. Dan jika dibandingkan dengan list payment dan loan payment, maka akan memperoleh selisih sebesar 339,45 dolar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.